ya kebetulan karena saya ditugaskan di KUP, ya ciri-cirinya saya memang bentuk tim Pak, tim untuk investigasi mandiri dari kelompok kami, kelompok Kristen ya, supaya saya tahu betul duduk perkaranya. Nah, hanya memang menurut saya autokritik untuk kebiasaan itu pada saat kita audiensi dengan masyarakat itu berkaitan dengan Holy Land itu belum disampaikan. Yang disampaikan kan 2 bangunan gereja. Itu yang menurut saya, kemarin saya sudah ketemu biasanya Pak Parani keliru mukui, saya bilang dulu tidak disosialisasikan di awal gitu kan. Jadi mereka sebenarnya tahunya itu gereja, dan gereja dia juga tidak tahu kalau gereja itu ada Bukit Holy Land dan seterusnya, itu tidak tahu. Di medsos yang katanya intoleran tuh faktanya apa, datanya yang dipakai mana, itu ayo kita, kalau saya sebagai masyarakat akademisi, ayo adu datamu keliru gitu. Kita harus luruskan. Nah, kalau kaitannya yang di Gunung Rasul lagi-lagi kan hanya karena kesalahan yayasan itu tidak sosialisasi, itu sudah saya salahkan, sudah saya tunjuk-tunjuk. Baik ini tadi kan turunnya SK penundaan kan karena satu pertimbangan aspek nasional, keamanan nasional, keamanan daerah, kemarin ya kayak gitu. Kalau tidak diredam kan tetap wah ngeri-ngeri Pak. Memang langkah Pak Bupati saya anggap tepat. Saya dari perspektif Kristen pun saya melihat itu tepat. Ya, kalaupun sekarang perlu dikaji ulang, mungkin karena situasinya berbeda. Tapi situasi saat itu memang harus. Kalau tidak, keamanan nasional yang seperti itu akan masuk ke menjadi alat untuk masuk ke Karanganyar. Jadi Kabupaten Karanganyar yang diklaim oleh oknum di medsos dianggap intoleran itu justru Kabupaten Karanganyar ini yang kabupaten yang mengayomi kaum minoritas yang menurut saya paling unggul. Ya, faktanya apa? Satu tadi PBG rumah ibadah non muslim. Ya, khususnya kalau saya mewakili Kristen ya, saya kan mewakili 176 gereja di Karanganyar. Itu 17 kecamatan. Itu tuntas selesai PBG. Coba kabupaten seluruh raya mana yang sudah? Itu teman-teman saya Pak Opi di kabupaten lain pada tanya, "Gunamu kok SOP?" Dan mau dianggap intoleran bagaimana itu kan? Bila mendengar itu saya, mohon maaf saya agak tersinggung. Karanganyar yang saya tinggali, yang saya sudah sejak tahun 95 di sini tidak seperti itu. Dan anak-anak saya lahir di Karanganyar, tumbuh besar di Karanganyar, dan Karanganyar itu toleran sekali. Pas ada persoalan ini langsung, kenapa kamu udah bilang dulu sama saya waktu gereja itu kan bisa saya bantu untuk sosialisasi walaupun bukan tugas kita Pak UB. Tidak ada sosialisasi tadi, berarti mereka juga bingung untuk menjawab kalau mau iya ya seperti apa bentuknya itu. Jadi mestinya ada market yang besar yang seperti apa, kalau sosialisasi lengkap sekalian, sehingga apa yang akan dibangun di situ semuanya ini akan bisa diserap oleh masyarakat. Jadi ketika mereka mengatakan ya saya mendukung, itu dia tahu jelas, dan kalau dia mengatakan saya menolak, dia juga punya alasan untuk itu. Jadi masyarakat betul-betul tidak tahu. Lalu yang Holy Land Pak, yang sebenarnya jadi persoalan kan awal mulanya kan Holy Land. Holy Land itu tidak ada kaitannya dengan FKUB karena itu ada sosial budaya. Jadi wisata religi, kalau orang Muslim itu ada manasik haji. Nah kalau orang Kristen dan Katolik itu adalah di situ dibangunlah latihan ziarah ke tanah suci. Nah, sementara tanah sucinya orang Kristen dan Katolik itu kan ada di Palestina Pak. Di Yerusalem, Bethlehem itu kan wilayah Palestina. Nah di sana tuh ada gereja-gereja, bangunan-bangunan gereja Pak. Misalkan gereja yang berkokok untuk memperingati penangkalan Petrus terhadap Yesus itu. Gereja kabar bahagia untuk memperingati tentang khotbah Yesus di bukit itu. Ada beberapa gereja-gereja nativity tempat kelahiran Yesus itu. Nah itu dibangun Holy Land itu maksudnya untuk itu, untuk latihan ziarah gitu. Kalau orang Islam ada manasik haji, kalau orang Kristen ada Holy Land itu. Karanganyar tidak seperti itu, bukan intoleran. Persoalannya bukan persoalan rumah ibadah, tapi persoalan bangunan yang kaitannya sosial budaya. Kemudian bangunan ini yang dipersoalkan bukan rumah ibadah, tapi bangunan sosial budaya. Dan ini adalah masalah administrasi yang sedang dikaji ulang. Kaitannya dengan Holy Land, ya kalau saya sekalipun saya itu mewakili umat Kristen ya, saya juga melihatnya dari perspektif yang netral. Nah untuk itu kalau dimungkinkan Pak, itu mencoba mencari
berdialog dengan masyarakat sekitar untuk ditanya lah, piye to karemu, kowe iso nampa ora dengan keberadaan bangunan-bangunan ini. Masyarakat asli Pak, Desa Karangturi dan Desa Pesuan itu. Nek iso nampa, ya perlu dikaji ulang apakah SK penundaan itu perlu dipertimbangkan gitu. Nek memang tidak bisa nerima, masyarakat sekitar memang tidak bisa nerima, ya malah dicabut sekalian, nggak usah ditunda gitu. Kalau memang nggak bisa terima, cabut sisa gitu. Ya monggo itu nanti Yayasan Kasih Karunia kalau nggak terima ya biar menuntut di PT UN. Kan gitu kan ada jalurnya. Nah, Anda nggak terima ya tuntutlah di PT UN. Kalau memang masyarakat menolak gitu Pak. Tapi kalau masyarakat menerima ya kita harus fair juga Pak.